wabarakatuh. Halo sobat semua, welcome back di channel ini. Sebelum lanjut, jangan lupa ya buat klik tombol subscribe, like videonya kalau kamu suka, tulis komentar kalian di bawah, dan jangan pelit-pelit buat share ke teman-teman kamu, karena dukungan kalian itu penting banget buat perkembangan channel ini. Terima kasih. Kisah keberkahan membaca syalawat. Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku dengan wajah bersinar dan terlihat gembira. Lalu aku pun bertanya, wahai Jibril, saudaraku, aku belum pernah melihatmu sebahagia hari ini, ada apakah gerangan? Jibril alaihi salam menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku membawa kabar yang membahagiakan. Nabi bertanya lagi, kabar apakah itu Jibril? Jibril mulai bercerita, aku keluar dari bumi, saat sampai Gunung Kaf, aku mendengar suara keluhan, rintihan dan tangisan yang sangat keras, aku pun mendatanginya, setelah aku lihat, ternyata itu suara temanku sendiri dari golongan malaikat mukarrabin. Kedua sayapnya patah, wajahnya penuh lumpur, air matanya terus mengalir seperti darah. Dia melihatku dan mulai mengenaliku, aku sudah tahu sejak awal bahwa dia termasuk malaikat mukarrabin yang dulu duduk di kursi yang kanan kirinya dijaga oleh 70.000 malaikat. Semuanya berbaris rapi siap melayaninya. Di antara malaikat tersebut, ada malaikat nafas yang dari setiap hembusan nafasnya, Allah menciptakan satu malaikat. Lalu aku pun bertanya kepadanya, wahai saudaraku, apa dosa yang telah engkau lakukan pada Allah? Malaikat itu menjawab, ketika malam Isranya tuannya para utusan Allah, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua malaikat langit menghadap dan menemui untuk menghormatinya. Saat itu aku masih sibuk dengan pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabku, karenanya aku tidak bisa hormat dengan sempurna. Aku sedang duduk di kursiku saat Nabi lewat, sehingga aku belum sempat berdiri untuk memberikan penghormatan. Karena itulah, Allah menyiksaku dan membuangku ke tempat seperti ini. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, setelah itu aku bersimpuh di hadapan Allah, memohon syafaat dan ampunan untuk malaikat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, permintaan syafaatmu tidak akan aku terima sampai dia mau membaca syalawat pada kekasihku, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebanyak 10 kali. Kemudian malaikat itu membaca syalawat kepadamu sebanyak 10 kali. Maka Allah pun mengangkat semua siksanya. Kedua sayapnya kembali seperti semula, begitu pula kedudukannya. Ini semua berkah dari membaca syalawat kepadamu, ya Rasulullah. Perawi hadits ini kemudian berkata, begitu pula ketika seorang mukmin mendapat cobaan berupa musibah, sakit, sedih, kesusahan, sedang mengejar pangkat atau kedudukan, mendapat cobaan berupa hidup sebagai orang yang fakir dan hina, sulit mencari nafkah kemudian ingin memiliki kehidupan yang berkecukupan dan bahagia, dipecat dari jabatan dan ingin jabatannya kembali, mendapatkan musibah dari langit dan bumi kemudian ingin menolaknya, atau semua hajat manusia, maka perbanyaklah membaca syalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya semua hajat yang telah disebutkan tersebut akan terpenuhi. Kisah ini dituturkan oleh Imam Ad-Dainuri dalam kitab Al-Mujalasah. Dalam kitab Hayatul Qulub, Hazinatul Asrar Al-Kubra dituturkan, barang siapa yang ingin dirinya, keluarga dan hartanya selamat, kelapangan rezeki dalam pekerjaan, kelancaran rezeki dalam berdagang dan bertani, diberikan futuh zahir dan batin, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima oleh semua manusia, kelak akan mengalami sakaratul maut yang ringan dan mudah, ruhnya akan keluar dari jasad seperti keluarnya rambut dari adonan tepung yang terbuat dari gandum, tidak terasa sama sekali, maka bacalah syalawat ini setiap setelah syubuh atau maghrib. Asholatu wassalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Syalawat dan salam atas engkau wahai Nabi, dan juga rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah sebanyak 100 kali, dengan hati yang hudur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika kamu mengalami kesusahan yang sangat, hajat yang sangat mendesak, dizalimi oleh manusia dan tidak kuasa untuk membalasnya, maka bacalah syalawat ini sebanyak 1000 kali pada malam Jumat di sepertiga malam yang akhir. Bacalah dengan hati yang hudur, sampai matamu bisa meneteskan air mata, maka pasti hajatmu akan terkabul, ini sudah terbukti. Asyola'a wassalamu, alaika ya sayyidi ya Rasulullah Quds biadi kolat hilati adrikni. Syalawat dan salam atasmu, wahai Tuanku, wahai utusan Allah, peganglah tanganku, sungguh sangat rumit masalahku, hanya engkau yang aku percayai. Semoga engkau mau menolongku, mengambil kembali hakku dari orang yang menzalimiku saat ini. Barang siapa yang ingin memiliki ilmu sirri, sampai bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
dengan ruhnya, maka bacalah shalawat ini setiap hari sebanyak 100 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin biyadadi kulli emalumin laka. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan pada junjungan kami, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, di setiap detik dan setiap hembusan nafas, sebanyak semua bilangan yang diketahui oleh Engkau. Kesimpulannya, membaca syalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar faidahnya, meskipun dengan berbagai lafaz yang berbeda-beda, tetap dinamakan syalawat. Yang lebih utama lagi adalah membaca Dalailul Khairat atau Adalil Khairat. Ini lebih besar keutamaannya, barangkali bisa bertemu dengan guru mursyid yang bisa menjadikan kita sampai kepada Allah, atau bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disadur dari buku tasawuf Kiai Soleh Darat. Semoga bermanfaat. Wallahu alam bisyawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.